Bayangkan sebuah fakta sederhana tapi menohok. Hampir setiap pria di dunia pernah merasa minder ketika berhadapan dengan cewek cantik. Entah itu di kampus, kantor, atau bahkan saat sedang nongkrong bareng teman. Selalu saja ada momen ketika kecantikan seorang perempuan membuat seorang pria kehilangan kata-kata, gemetar, bahkan tiba-tiba blank. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Dan lebih penting lagi, apakah ada cara yang bisa membuat kita tetap percaya diri, tetap natural, bahkan bisa mendekati cewek secantik apapun tanpa terlihat murahan atau desperate? Jawabannya tentu saja ada. Justru kecantikan, seberapapun mempesona di mata kita, hanyalah faktor visual. Dan manusia, termasuk perempuan cantik, bukanlah sekadar wajah. Mereka adalah individu dengan perasaan, kebutuhan, dan keinginan. Kalau kamu tahu caranya, PDKT sama cewek secantik apapun bukan lagi sesuatu yang mustahil. Malah bisa jadi pengalaman menyenangkan yang membuat dia sendiri terkesan denganmu. Di video ini, kita akan membahas 10 cara efektif PDKT sama cewek secantik apapun. Bukan teori kosong, bukan tips klise yang sering kamu dengar seperti, jadilah dirimu sendiri, tanpa penjelasan, melainkan strategi praktikal yang bisa kamu coba bahkan mulai besok. Kita akan kupas dari sudut pandang psikologi, pengalaman nyata, dan trik sederhana yang terbukti berhasil. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis, karena setiap poin di sini saling berkaitan, dan kalau kamu lewati satu saja, bisa jadi efeknya berkurang. Mari kita mulai dengan cara pertama. Cara pertama adalah mengatur mindset sebelum mendekati. Kenapa mindset begitu penting? Karena semua tindakan, sikap, dan bahasa tubuhmu lahir dari apa yang ada di kepalamu. Banyak cowok gagal PDKT bukan karena mereka tidak punya modal, tapi karena di dalam pikiran mereka sudah ada asumsi negatif. Dia terlalu cantik untuk aku, pasti dia nggak mau kenal aku, atau aku bakal ditolak. Begitu pikiran ini bercokol, tanpa sadar kamu akan bersikap canggung, berbicara terbata-bata, bahkan mengeluarkan energi yang bikin cewek itu tidak nyaman. Sekarang bayangkan kalau kamu ubah cara berpikir. Alih-alih melihat kecantikannya sebagai penghalang, anggap saja dia manusia biasa. Ingat, dia juga bangun tidur dengan wajah kusut, kadang insecure dengan dirinya sendiri, bahkan mungkin punya masalah yang bikin dia gelisah. Dengan mindset ini, kamu tidak lagi mendekatinya dari posisi rendah, melainkan setara. Bagaimana cara melatihnya? Mulailah dengan latihan sederhana. Setiap kali kamu melihat cewek cantik, jangan langsung fokus ke wajah atau fisiknya. Coba pikirkan hal lain yang lebih manusiawi. Misalnya, dia pasti punya makanan favorit. Atau, dia mungkin juga suka film komedi receh. Trik ini bikin otakmu berhenti menganggap kecantikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Contoh nyata, ada seorang teman saya yang dulunya super minder tiap ketemu cewek cantik. Tapi dia pakai latihan ini. Setiap kali lihat cewek cakep, dia langsung bayangkan cewek itu lagi makan mie instan belepotan. Kedengarannya lucu, tapi justru itu membantu dia menetralkan rasa takut. Alhasil, ketika ngobrol, dia bisa lebih rileks, lebih natural, dan cewek itu pun nyaman. Dan jangan salah, cewek cantik sudah terbiasa didekati cowok yang gugup, grogi, atau terlalu mengagung-agungkan mereka. Justru cowok yang berani bersikap biasa saja, ramah, dan tidak lebay, akan terlihat beda. Itulah kenapa mindset adalah fondasi utama. Kalau fondasi ini rapuh, strategi berikutnya tidak akan maksimal. Setelah mindset kamu sudah diatur dengan benar, langkah berikutnya adalah menguasai bahasa tubuh. Ini bukan sekadar soal berdiri tegak atau tersenyum, tapi lebih dalam. Bagaimana cara tubuhmu menyampaikan pesan ke orang lain bahkan sebelum kamu buka mulut. Kamu tahu nggak? Menurut penelitian psikologi komunikasi, lebih dari 55% kesan pertama seseorang dibentuk dari bahasa tubuh. Sisanya barulah dari suara dan kata-kata. Artinya, bahkan sebelum kamu memperkenalkan diri, tubuhmu sudah berbicara mewakili dirimu. Nah, cewek cantik, apalagi yang sering didekati cowok, sangat peka membaca sinyal ini. Kalau bahasa tubuhmu menunjukkan gugup, minder, atau terlalu agresif, biasanya dia akan langsung menarik diri. Lalu bagaimana bahasa tubuh yang tepat saat PDKT? Pertama, perhatikan postur. Jangan membungkuk. Jangan juga berdiri kaku kayak patung. Cobalah berdiri dengan bahu agak terbuka, posisi kaki rileks, dan gerakan tangan yang natural.
Postur tubuh yang terbuka menandakan kamu percaya diri, sekaligus membuat lawan bicara merasa nyaman. Kedua, kontak mata. Ini penting banget. Banyak cowok gagal hanya karena tidak berani menatap mata cewek yang dia suka. Tapi hati-hati, kontak mata bukan berarti melotot atau terus menatap tanpa berkedip. Itu malah bikin ilfeel. Caranya simpel. Tatap mata dia sekitar 2-3 detik ketika sedang berbicara, lalu alihkan sebentar, kemudian kembali lagi. Pola ini bikin komunikasi terasa alami dan penuh perhatian. Ketiga, senyuman. Jangan remehkan kekuatan senyum. Senyum tulus bisa jadi pintu masuk paling efektif untuk memecah kecanggungan. Bayangkan saja, ketika seorang pria mendekati dengan wajah datar atau tegang, cewek cantik itu pasti defensif. Tapi kalau kamu datang dengan senyum hangat, atmosfer langsung berubah. Cewek akan lebih terbuka karena merasa kamu datang dengan niat baik. Saya kasih ilustrasi sederhana. Misalnya kamu ketemu cewek cantik di acara kampus. Kalau kamu datang dengan postur tegak, senyum natural, dan sapaan ringan seperti, "Hai, kayaknya aku pernah lihat kamu di kelas ayah." Kemungkinan besar dia akan menjawab dengan respons ramah. Tapi kalau kamu datang dengan wajah tegang, suara kecil, sambil menggaruk-garuk kepala, meskipun kata-kata yang kamu ucapkan sama persis, hasilnya bisa berbeda jauh. Trik tambahan, jangan terlalu banyak gerakan yang menunjukkan gugup, seperti memainkan tangan, mengetuk meja, atau menggoyangkan kaki. Itu tanda kamu tidak nyaman dengan dirimu sendiri. Dan ingat, cewek cantik sudah sangat terbiasa melihat cowok yang salah tingkah di depan mereka. Kalau kamu bisa mengendalikan bahasa tubuhmu agar tenang dan positif, kamu otomatis akan terlihat berbeda. Kenapa ini penting? Karena cewek cantik seringkali lebih memperhatikan bagaimana kamu berbicara dibandingkan apa yang kamu ucapkan. Kata-kata bisa diatur, tapi bahasa tubuh sulit dimanipulasi. Justru dari bahasa tubuh inilah mereka bisa membaca apakah kamu benar-benar percaya diri atau hanya pura-pura. Jadi, kalau mindset adalah fondasi internal, maka bahasa tubuh adalah fasad atau tampilan luarnya. Begitu keduanya sejalan, kamu sudah selangkah lebih maju dibanding 80% cowok lain yang mencoba PDKT tanpa sadar memancarkan sinyal grogi. Kalau tadi kita sudah bicara tentang mindset dan bahasa tubuh, sekarang mari kita bahas hal yang sering dianggap sepele tapi justru bisa menentukan keberhasilan PDKT, yaitu cara membuka percakapan. Banyak cowok berpikir bahwa untuk mendekati cewek cantik, mereka harus punya kalimat pembuka yang super keren, unik, bahkan kadang aneh-aneh. Ada yang pakai gombalan murahan, ada juga yang langsung tanya nomor WhatsApp. Padahal, justru yang paling efektif seringkali adalah percakapan yang sederhana, natural, dan relevan dengan situasi. Kenapa ini penting? Karena di detik pertama kamu membuka mulut, cewek akan langsung menilai, apakah kamu orang yang nyaman untuk diajak bicara, atau justru bikin dia risih. Ingat, cewek cantik mungkin sudah sering digombalin atau didekati dengan cara berlebihan. Jadi kalau kamu datang dengan kalimat yang terasa jujur, ringan, dan gak dibuat-buat, peluangmu untuk membuat kesan positif jauh lebih besar. Sekarang bayangkan dua skenario. Skenario pertama, kamu ketemu cewek cantik di sebuah kafe, lalu langsung bilang, "Hai cantik, boleh kenalan gak?" Mungkin terdengar klasik, tapi percayalah, di kepalanya dia sudah mendengar kalimat itu ratusan kali. Reaksi yang muncul bisa jadi hanya senyum sopan lalu menghindar. Skenario kedua, kamu melihat dia sedang kebingungan mencari colokan listrik untuk charger. Kamu datang dengan senyum ringan dan berkata, "Kalau kamu butuh colokan, kayaknya ada di belakang meja sebelah deh." Itu bukan gombal, bukan kalimat jiplakan, tapi percakapan relevan yang menunjukkan kamu peduli dengan situasi. Dan dari situ, pembicaraan bisa mengalir lebih jauh. Jadi, apa rumusnya? Rumusnya sederhana. Perhatikan konteks, lalu gunakan sebagai jembatan pembuka. Kalau kamu bertemu di kampus, kamu bisa mulai dengan topik kuliah. Kalau di acara musik, tanyakan soal band favorit. Kalau di game, cukup komentar ringan tentang alat yang dia pakai. Intinya, jangan paksakan obrolan keluar dari konteks. Selain itu, ada trik kecil yang sering dipakai dalam dunia komunikasi, namanya cold reading. Teknik ini membuat lawan bicara merasa kamu peka dan tertarik padanya. Misalnya, kamu lihat dia sering menulis di notebook kecil.
Kamu bisa bilang, "Kamu suka nulis ya? Kayaknya kamu tipe orang yang detail." Meskipun kamu belum tentu benar, cewek biasanya akan merespons dengan menjelaskan, "Iya, aku suka nulis catatan biar nggak lupa." Dari situ, percakapan mengalir dengan alami. Hal lain yang harus dihindari adalah pertanyaan klise yang bikin bosan, seperti, "Lagi ngapain?" atau "Udah makan belum?" Bukan berarti pertanyaan itu salah total, tapi terlalu dangkal untuk dijadikan pembuka dengan cewek cantik yang sudah terbiasa ditanya hal yang sama. Lebih baik gunakan pertanyaan yang lebih spesifik. Misalnya, "Aku penasaran, biasanya kamu lebih suka kopi hitam atau kopi susu?" Itu simpel, tapi tetap personal. Yang tak kalah penting adalah intonasi suara. Cara kamu menyampaikan kalimat pembuka jauh lebih penting dibanding kalimat itu sendiri. Kalau kamu bicara dengan nada rendah, terlalu pelan, dan tanpa ekspresi, cewek mungkin kehilangan minat. Sebaliknya, kalau kamu bicara dengan intonasi ramah, suara jelas, dan ekspresi wajah bersahabat, bahkan kalimat sederhana bisa terdengar menarik. Dan ingat, tujuan dari kalimat pembuka bukanlah membuat cewek langsung jatuh cinta atau terpesona. Tujuan utamanya hanyalah membuka pintu komunikasi. Setelah pintu itu terbuka, barulah kamu bisa masuk ke percakapan lebih dalam. Saya kasih contoh nyata. Seorang teman pernah bilang, cara paling berhasil dia membuka obrolan dengan cewek cantik di perpustakaan adalah dengan bertanya, "Buku itu seru nggak? Aku lagi nyari bacaan baru soalnya." Simpel banget. Tapi dari situ mereka akhirnya ngobrol soal hobi membaca, genre favorit, dan berlanjut ke kopi bareng. Bayangkan kalau dia langsung bilang, "Kamu cantik banget deh, boleh minta nomor wa?" Kemungkinan besar percakapan akan berhenti di situ juga. Intinya, jangan terjebak pada mitos bahwa kamu harus punya kalimat pembuka sempurna. Yang kamu butuhkan hanyalah kepekaan terhadap situasi, keberanian untuk memulai, dan sikap tulus yang tidak dibuat-buat. Kalau percakapan sudah berhasil dibuka, langkah berikutnya yang menentukan adalah membangun rasa nyaman lewat mendengarkan dengan tulus. Kedengarannya sederhana, tapi inilah kesalahan fatal yang sering dilakukan cowok. Mereka terlalu fokus pada apa yang mau diucapkan, sehingga lupa mendengarkan apa yang sebenarnya disampaikan cewek. Kenapa mendengarkan itu penting? Karena cewek, secantik apapun dia, ingin merasa dihargai sebagai individu. Banyak cowok hanya terpesona pada wajahnya, lalu membanjiri dia dengan pujian atau cerita tentang diri sendiri. Akibatnya, cewek merasa tidak benar-benar didengarkan, hanya dijadikan objek kagum. Padahal, salah satu cara paling efektif membuat cewek nyaman adalah menunjukkan bahwa kamu peduli dengan isi pikirannya. Mendengarkan dengan tulus bukan sekadar diam sambil menunggu giliran bicara. Ada seni tersendiri. Pertama, gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Anggukan kepala ringan saat dia berbicara, tatap matanya sesekali, dan tunjukkan ekspresi yang sesuai. Kalau dia cerita sesuatu yang lucu, jangan segan tertawa. Kalau dia cerita hal serius, tunjukkan empati dengan raut wajahmu. Kedua, gunakan active listening. Ini teknik komunikasi yang membuat lawan bicara merasa benar-benar diperhatikan. Caranya, ulang sedikit apa yang dia ucapkan dengan versi singkat. Misalnya, dia berkata, "Aku lagi sibuk banget sama tugas akhir, jadi jarang tidur." Kamu bisa jawab, "Wah, berarti kamu lagi maraton begadang ya?" Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar menyimak, bukan hanya pura-pura mendengar. Ketiga, ajukan pertanyaan lanjutan yang relevan. Tapi jangan interogasi. Bedakan antara bertanya dengan penasaran tulus dan bertanya hanya untuk mengisi kekosongan. Misalnya, kalau dia cerita suka film, jangan berhenti di "suka film apa" saja. Kamu bisa lanjutkan dengan, "Kalau film itu ditonton ulang, bagian mana yang paling berkesan buat kamu?" Pertanyaan seperti ini membuat percakapan lebih dalam, sekaligus memberi kesan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan pendapatnya. Ada satu hal yang sering dilupakan cowok, jangan buru-buru memberi solusi atas semua masalah yang dia ceritakan. Misalnya dia bilang, "Aduh, dosen aku bawel banget, tiap hari kasih revisi." Reaksi yang keliru adalah langsung memberi solusi seperti, "Ya udah kamu lawan aja," atau "Ya sabar aja, semua orang juga gitu." Cewek tidak selalu butuh solusi. Kadang mereka hanya ingin didengar, dimengerti, dan divalidasi perasaannya.
Jadi cukup dengan kalimat, "Wah, pasti capek banget rasanya." Sudah bisa membuat dia merasa lebih lega. Saya kasih ilustrasi nyata. Ada seorang teman yang dulu jago banget bikin cewek nyaman hanya dengan mendengarkan. Dia jarang ngomong panjang, tapi setiap cewek cerita, dia selalu menanggapi dengan penuh perhatian. Hasilnya, cewek merasa aman di dekatnya, bahkan sering curhat hal-hal pribadi. Dari situ, kedekatan emosional terbangun, dan akhirnya PDKT-nya berjalan mulus. Di sisi lain, ada cowok yang gagal total karena terlalu sibuk bicara tentang dirinya sendiri. Dia merasa harus selalu terlihat keren, pintar, atau lucu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Cewek merasa jenuh karena tidak ada ruang untuk dirinya berbicara. Jadi, mendengarkan dengan tulus adalah kunci untuk membangun kedekatan emosional yang lebih dalam. Dan jangan salah, cewek cantik mungkin sudah terbiasa dipuji soal fisiknya, tapi jarang ada cowok yang benar-benar mau mendengar isi pikirannya. Kalau kamu bisa memberikan ruang itu, kamu akan menonjol dibanding cowok lain. Ingat, PDKT bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling bisa membuat lawan bicara merasa nyaman. Dan kenyamanan itu lahir dari telinga yang mau mendengarkan, bukan hanya mulut yang ingin mengesankan. Setelah kamu bisa membangun kenyamanan lewat mendengarkan, tahap berikutnya adalah menunjukkan nilai dirimu tanpa harus pamer. Inilah seni halus dalam PDKT yang sering gagal dipahami cowok. Banyak yang berpikir untuk menarik perhatian cewek cantik, mereka harus menunjukkan status, uang, barang mahal, atau cerita kehebatan diri. Padahal, cara itu justru sering menimbulkan kesan arogan, atau lebih parah, desperate ingin dianggap keren. Pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan nilai diri tanpa terlihat sombong? Jawabannya adalah dengan cara yang elegan, natural, dan relevan dengan situasi. Pertama, pahami bahwa nilai diri bukan cuma tentang materi. Nilai diri bisa berupa wawasan yang luas, rasa humor yang cerdas, kepedulian terhadap orang lain, atau bahkan kemampuan mengendalikan diri dalam situasi sulit. Cewek cantik biasanya sudah terbiasa melihat cowok yang pamer barang, tapi mereka jarang bertemu dengan cowok yang bisa membuat mereka merasa terinspirasi atau aman hanya lewat sikapnya. Misalnya, ketika kamu ngobrol tentang pekerjaan atau kuliah, jangan langsung bilang, "Aku kerja di perusahaan besar kok," atau "IPK aku 3,9. Cara seperti ini terkesan memaksa. Sebaliknya, biarkan nilai itu muncul secara organik. Contoh, saat dia curhat tentang tugas kuliah yang bikin pusing, kamu bisa bilang, "Aku juga sempat ngalamin hal serupa. Waktu itu aku coba bikin jadwal belajar kecil-kecilan biar nggak keteteran." Dari situ, dia bisa menyimpulkan sendiri bahwa kamu orang yang terorganisir dan disiplin. Kamu tidak perlu mengatakannya secara langsung. Kedua, gunakan storytelling. Cerita ringan tentang pengalamanmu sering lebih menarik daripada sekadar pernyataan. Misalnya, alih-alih bilang, "Aku suka traveling ke luar negeri," kamu bisa bercerita singkat, "Waktu aku tersesat di stasiun Jepang, aku baru sadar betapa pentingnya belajar bahasa asing." Cerita itu bukan hanya menampilkan bahwa kamu pernah traveling, tapi juga menunjukkan kerendahan hati dan pembelajaran dari pengalaman. Ketiga, jangan takut untuk menunjukkan sisi rapuhmu. Banyak cowok berpikir harus selalu terlihat sempurna agar menarik perhatian cewek cantik. Padahal, justru dengan mengakui kelemahan kecil, kamu bisa terlihat lebih manusiawi. Misalnya, kamu bisa bilang, "Aku tuh orangnya gampang lupa naruh barang, makanya aku selalu punya catatan kecil di HP." Hal-hal sederhana seperti ini membuatmu terlihat jujur dan apa adanya, bukan robot yang dipoles sempurna. Namun, hati-hati, jangan sampai salah kaprah dengan menjelek-jelekan diri sendiri. Bedakan antara menunjukkan kerentanan kecil dan merendahkan diri berlebihan. Misalnya, berkata, "Aku tuh nggak pernah punya cewek, jadi kayaknya kamu juga nggak bakal suka sama aku." Jelas bukan strategi yang baik. Itu hanya menurunkan nilaimu di matanya. Trik praktis yang bisa kamu coba adalah konsep show, don't tell. Artinya, tunjukkan nilai dirimu lewat tindakan, bukan sekadar ucapan. Kalau kamu bilang kamu peduli, buktikan dengan tindakan kecil seperti menawarkan bantuan saat dia kesulitan membawa barang. Kalau kamu bilang kamu humoris, buktikan dengan candaan ringan yang muncul alami, bukan dipaksakan. Ada satu contoh nyata yang menarik. Seorang teman saya berhasil dekat dengan cewek cantik bukan karena dia ganteng atau kaya,
Tapi karena sikapnya yang konsisten menunjukkan kepedulian. Setiap kali mereka nongkrong, dia selalu memperhatikan detail kecil. Misalnya memastikan cewek itu duduk di tempat yang nyaman, atau ingat minuman favoritnya. Lama-lama, cewek itu merasa bahwa teman saya ini berbeda, karena nilai yang dia tampilkan bukan pameran besar, melainkan perhatian kecil yang tulus. Dan satu lagi yang penting, jangan pernah membandingkan dirimu dengan cowok lain di depan cewek. Misalnya, aku memang gak sekeren si A, tapi aku lebih tulus. Kedengarannya rendah hati, tapi sebenarnya justru membuatmu terlihat insecure. Fokuslah pada dirimu sendiri, bukan kompetisi imajiner dengan orang lain. Ingat, cewek cantik bisa saja tertarik dengan wajah ganteng atau status tinggi, tapi yang membuat mereka bertahan adalah nilai yang kamu bawa dalam jangka panjang. Dan nilai itu hanya bisa dirasakan, bukan dipamerkan. Kalau kamu sudah bisa menunjukkan nilai dirimu tanpa pamer, langkah berikutnya yang akan membuat interaksi semakin hidup adalah mampu menghadirkan humor dengan tepat. Kenapa humor penting? Karena humor adalah jembatan tercepat untuk mencairkan suasana. Cewek secantik apapun tetaplah manusia, dan manusia pada dasarnya suka tertawa. Masalahnya, banyak cowok salah kaprah dalam menggunakan humor. Ada yang terlalu berusaha lucu sampai terkesan memaksakan diri, ada juga yang kelewat kasar sehingga justru menyinggung. Padahal, kunci dari humor yang menarik perhatian cewek bukanlah seberapa banyak kamu bisa membuat dia tertawa, tapi seberapa tulus dan natural cara kamu membawakannya. Coba bayangkan dua situasi. Pertama, seorang cowok mencoba melucu dengan gombalan basi seperti, "Kamu tahu nggak bedanya kamu sama bintang? Kalau bintang ada di langit, kamu ada di hatiku." Sekilas terdengar manis, tapi bagi cewek cantik yang sudah ratusan kali mendengar gombalan serupa, ini lebih bikin risih ketimbang lucu. Kedua, seorang cowok melontarkan humor ringan yang sesuai konteks. Misalnya, ketika hujan tiba-tiba turun deras saat mereka nongkrong di luar, dia berkata dengan nada bercanda, "Wah, hujan sepertinya iri sama kita, sampai turun buat nemenin." Itu bukan gombalan murahan, tapi situasi yang diolah menjadi humor ringan. Bedanya besar sekali. Cewek akan merasa terhibur, bukan malah merasa dipermainkan. Humor yang tepat punya 3 ciri utama. Pertama, relevan dengan konteks. Jangan lempar jokes yang tidak ada hubungannya dengan situasi, karena itu bisa bikin percakapan kaku. Kedua, sederhana. Jangan pakai humor yang terlalu rumit atau penuh kode, karena justru bisa bikin cewek bingung. Ketiga, tidak merendahkan. Hindari humor yang menyinggung fisik, latar belakang, atau kelemahan orang lain. Itu bukan lucu, tapi kasar. Ada juga yang disebut dengan self-deprecating humor, yaitu bercanda dengan kelemahan kecil diri sendiri. Misalnya, kalau kamu kesandung kursi, kamu bisa bilang sambil senyum, "Kursinya kayaknya nggak suka sama aku, deh." Cewek biasanya suka humor seperti ini, karena membuatmu terlihat rendah hati dan santai. Tapi ingat, jangan keterlaluan. Kalau terus-menerus menertawakan diri sendiri, kesannya kamu tidak percaya diri. Kenapa humor efektif dalam PDKT? Karena humor menciptakan suasana emosional yang positif. Menurut penelitian psikologi sosial, seseorang cenderung lebih tertarik dengan orang yang bisa membuatnya merasa senang dan rileks. Cewek cantik seringkali merasa lelah dengan cowok yang terlalu serius atau penuh tekanan. Jadi ketika kamu bisa menghadirkan humor ringan, kamu langsung memberikan ruang bernapas yang menyenangkan. Saya kasih contoh nyata. Ada seorang kenalan yang dikenal tidak terlalu ganteng, tapi dia punya sense of humor yang tajam dan natural. Setiap kali ngobrol dengan cewek, dia bisa membuat mereka tertawa tanpa terlihat berusaha keras. Hasilnya, cewek-cewek merasa betah di dekatnya, bahkan yang cantik sekalipun. Kenapa? Karena mereka merasakan energi positif, bukan ketegangan. Trik praktis yang bisa kamu coba, perhatikan hal kecil di sekitar dan ubah menjadi humor ringan. Misalnya, saat antre di kasir dan mesin kasirnya error, kamu bisa berkata, "Kayaknya mesin ini lagi ngambek, perlu diajak ngobrol dulu sebelum kerja." Itu simpel, tapi sering berhasil mencairkan suasana. Dan satu hal penting, jangan takut kalau cewek tidak langsung tertawa. Humor bukan soal mencetak tawa besar, tapi menciptakan momen ringan. Kadang senyuman kecil sudah cukup untuk membuat interaksi lebih hangat. Jadi jangan memaksakan diri jadi komedian.
Humor adalah bumbu, bukan menu utama. Kalau kamu kebanyakan bercanda, cewek bisa menganggapmu tidak serius. Tapi kalau kamu benar-benar kaku tanpa humor, interaksi bisa terasa membosankan. Temukan keseimbangannya. Ingat, cewek cantik tidak hanya mencari cowok yang ganteng atau mapan, tapi juga cowok yang bisa membuat mereka merasa bahagia. Dan seringkali, tawa yang tulus lebih berharga daripada semua kata-kata manis yang dipaksakan. Banyak cowok yang berhasil membuka percakapan, bahkan sempat membuat cewek cantik nyaman, tapi akhirnya gagal karena satu hal, mereka tidak konsisten. Awalnya terlihat percaya diri, ramah, penuh perhatian, tapi begitu berhadapan dengan tantangan kecil, misalnya balasan chat yang lama atau respon dingin, langsung panik, overthinking, dan sikapnya berubah drastis. Padahal, cewek cantik biasanya ingin melihat apakah kamu benar-benar stabil, atau hanya pura-pura percaya diri di awal. Mereka seringkali mengetes dengan cara halus, seperti sengaja tidak membalas chat cepat, memberi respon singkat, atau bahkan mengulur waktu ketemuan. Kalau kamu gampang goyah, menunjukkan rasa panik, atau mengeluh, itu jadi tanda bahwa kamu tidak cukup tenang menghadapi situasi. Kenapa konsistensi penting? Karena dalam hubungan, yang dicari bukan hanya kesan awal, tapi keberlanjutan. Cewek cantik bisa saja tertarik dengan penampilanmu di awal, tapi mereka akan menilai lebih dalam dari cara kamu menjaga sikap dalam jangka waktu tertentu. Apakah kamu tetap sabar, tetap ramah, tetap punya energi positif, atau malah berubah jadi orang yang menuntut, mudah tersinggung, dan kehilangan kontrol? Sekarang bayangkan dua cowok. Cowok pertama, setelah ngobrol asyik, mulai panik saat cewek tidak membalas chat selama 2 jam. Dia langsung kirim pesan beruntun. Halo? Kok nggak bales? Kamu sibuk ya? Cowok kedua, menghadapi situasi yang sama, tetap tenang. Dia sibuk dengan kegiatannya sendiri, dan saat cewek akhirnya membalas, dia menanggapi dengan santai tanpa menyinggung keterlambatan balasan. Mana yang lebih menarik? Jelas yang kedua, karena dia menunjukkan konsistensi dan kontrol diri. Bagaimana cara melatih konsistensi ini? Pertama, punya kehidupan yang sibuk dan bermakna. Jangan jadikan PDKT sebagai satu-satunya pusat perhatianmu. Kalau seluruh waktumu hanya dipakai untuk menunggu balasan chat cewek, wajar saja kalau kamu jadi gelisah. Isi harimu dengan aktivitas produktif, kerja, belajar, hobi, olahraga, sehingga energi dan fokusmu tidak hanya terpusat padanya. Kedua, belajar menerima bahwa tidak semua interaksi akan berjalan sempurna. Cewek cantik mungkin sedang sibuk, capek, atau memang butuh waktu sendiri. Itu hal yang wajar. Jangan langsung mengartikan respon dingin sebagai penolakan total. Justru kalau kamu tetap tenang dan konsisten, kamu menunjukkan kedewasaan emosional. Ketiga, jaga kualitas interaksi, bukan kuantitas. Banyak cowok terjebak ingin selalu intens chat atau selalu bertemu. Padahal, lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi membosankan. Kalau setiap obrolanmu bisa meninggalkan kesan positif, cewek akan menunggu interaksi berikutnya. Contoh nyata, saya pernah tahu seorang cowok yang pendekatannya lambat tapi konsisten. Dia tidak setiap hari chat cewek yang dia suka, tapi setiap kali ngobrol, selalu ada topik menarik, selalu ada energi positif. Lama-lama cewek itu justru merasa penasaran, karena cowok ini berbeda dengan kebanyakan yang terlalu agresif. Akhirnya hubungan mereka berkembang lebih alami. Sebaliknya, ada juga cowok yang terlalu cepat ingin memastikan hubungan. Baru kenal beberapa hari, sudah bertanya, "Jadi kita gimana?" Atau, "Kamu mau nggak jadi pacar aku?" Itu jelas membuat cewek merasa ditekan. Cewek cantik biasanya lebih hati-hati dalam memilih. Jadi mereka butuh waktu. Kalau kamu bisa konsisten menunjukkan nilai dirimu tanpa terburu-buru, peluangmu jauh lebih besar. Ingat, konsistensi bukan berarti monoton. Kamu tetap harus memberikan variasi dalam interaksi. Kadang serius, kadang humor, kadang cerita ringan. Tapi benang merahnya tetap sama. Kamu adalah sosok yang stabil, tenang, dan bisa diandalkan. Dan percayalah, bagi cewek cantik, kualitas ini lebih menarik daripada sekadar wajah tampan atau dompet tebal. Ada satu fakta menarik yang sering dilupakan banyak cowok. Cewek secantik apapun akan lebih penasaran pada cowok yang tidak mudah ditebak. Bukan berarti harus misterius berlebihan,
tapi cukup punya sisi unik yang membuat dia ingin tahu lebih banyak. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya manusia mudah bosan dengan sesuatu yang terlalu gampang didapatkan. Kalau kamu selalu tersedia 24 jam, selalu menjawab cepat, selalu menceritakan semua detail hidupmu tanpa menyisakan ruang untuk imajinasi, maka cewek akan kehilangan rasa penasaran. Dan tanpa rasa penasaran, proses PDKT akan terasa hambar. Menciptakan rasa penasaran bukan berarti memainkan perasaan atau sengaja jual mahal. Intinya adalah menjaga keseimbangan antara memberi perhatian dan menjaga ruang pribadi. Dengan cara ini, cewek akan merasa dihargai sekaligus terdorong untuk ingin tahu lebih banyak tentangmu. Contoh sederhana, ketika ngobrol, jangan langsung menceritakan semua hobi, pengalaman, atau rencana hidupmu dalam sekali pertemuan. Sisakan sedikit misteri. Misalnya, ketika dia bertanya, "Kamu suka traveling kemana aja?" Kamu bisa jawab, "Wah, banyak cerita seru. Nanti deh aku ceritain kalau kita nongkrong lagi." Kalimat ini bukan menghindar, tapi memberi sinyal bahwa masih ada hal menarik yang akan dia dapatkan kalau interaksi berlanjut. Selain itu, tunjukkan bahwa kamu punya kehidupan yang penuh, bukan kehidupan yang hanya berputar pada dirinya. Cewek cantik biasanya lebih tertarik pada cowok yang sibuk dengan tujuan, passion, atau proyek pribadinya. Saat kamu terlihat fokus membangun hidupmu sendiri, dia akan penasaran dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang bikin dia sibuk? Itu jauh lebih menarik daripada cowok yang setiap hari hanya update status galau. Ada juga trik psikologis yang disebut push and pull. Artinya, sesekali kamu memberikan perhatian, tapi di saat lain kamu menarik diri dengan elegan. Misalnya, kamu chat dengan hangat hari ini, tapi besok kamu lebih fokus pada aktivitasmu sendiri tanpa harus intens menempel. Ini membuat cewek merasa interaksinya tidak monoton. Ada dinamika yang membuat dia menunggu-nunggu momen berikutnya. Tapi hati-hati, jangan salah kaprah dengan pura-pura cuek total. Kalau kamu terlalu dingin, cewek bisa merasa tidak dihargai. Kuncinya adalah keseimbangan. Tunjukkan minat, tapi tetap jaga batasan. Saya kasih contoh nyata. Ada seorang teman yang berhasil PDKT dengan cewek cantik bukan karena ganteng atau kaya, tapi karena dia selalu punya sisi unik yang bikin cewek penasaran. Setiap kali ngobrol, dia selalu menyelipkan sedikit cerita menarik tapi tidak pernah menyelesaikannya. Misalnya, "Aku pernah ngalamin hal konyol banget waktu di bandara. Nanti aku ceritain kalau kita ketemu lagi." Alhasil, cewek itu jadi menunggu kesempatan berikutnya. Rasa penasaran ini juga bisa kamu ciptakan lewat gaya hidup. Kalau kamu punya hobi yang jarang dimiliki banyak orang, misalnya fotografi, naik gunung, atau main alat musik tradisional, itu bisa jadi daya tarik. Cewek akan penasaran, kok dia beda ya sama cowok lain? Dan ketika penasaran muncul, PDKT jadi lebih mudah, karena energi dari pihak cewek juga ikut mengalir. Intinya, PDKT bukan tentang seberapa cepat kamu bisa mendekati, tapi seberapa dalam kamu bisa membuat cewek merasa ingin tahu lebih banyak tentangmu. Dan rasa ingin tahu itu hanya muncul kalau kamu tidak terlalu mudah ditebak. Kalau dari awal kita bicara soal penampilan, sikap percaya diri, konsistensi, dan rasa penasaran, kali ini kita akan masuk ke inti terdalam dari PDKT, kemampuan membangun koneksi emosional. Karena, sejujurnya, secantik apapun seorang cewek, pada akhirnya dia tetap manusia yang ingin dipahami, dihargai, dan diterima apa adanya. Banyak cowok gagal bukan karena mereka tidak menarik, tapi karena mereka hanya bermain di permukaan. Mereka sibuk pamer, sibuk jaga gengsi, sibuk menunjukkan apa yang dimiliki. Padahal, cewek cantik sudah sering melihat hal itu dari banyak cowok lain. Yang membuatmu beda adalah kalau kamu bisa membuatnya merasa nyaman secara emosional. Apa artinya koneksi emosional? Itu adalah saat cewek merasa aman berbicara denganmu, saat dia merasa bisa jujur tanpa takut dihakimi, saat dia merasa kamu benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Itu juga saat kamu bisa nyambung dengan apa yang dia rasakan, bukan sekadar apa yang dia katakan. Kenapa ini penting? Karena cewek lebih sering memilih pasangan yang bisa membuat hatinya tenang daripada sekadar tampan atau kaya. Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa daya tarik emosional bisa mengalahkan daya tarik fisik dalam hubungan jangka panjang. Jadi kalau kamu bisa membangun koneksi emosional, kamu punya nilai tambah yang jarang dimiliki cowok lain. Bagaimana caranya?
Pertama, dengan mendengarkan aktif. Artinya, ketika cewek bercerita, jangan hanya mengangguk atau memberi jawaban singkat. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Kamu bisa menanggapi dengan kalimat seperti, "Wah, jadi waktu itu kamu ngerasa gimana?" Atau, "Serius? Terus habis itu apa yang kamu lakukan?" Dengan begitu, dia merasa ceritanya dihargai. Kedua, berani menunjukkan sisi rentanmu. Banyak cowok berpikir bahwa mereka harus selalu tampil kuat, selalu benar, selalu gagah. Padahal, justru dengan sesekali jujur tentang kelemahan atau pengalaman pribadi, kamu bisa menciptakan kehangatan. Misalnya, saat dia cerita soal kegagalan, kamu bisa berbagi pengalaman gagalmu juga, bukan sekadar memberi nasihat. Itu membuat hubungan terasa lebih manusiawi. Ketiga, gunakan humor emosional, bukan hanya humor receh. Bedanya apa? Humor receh hanya membuat orang tertawa sebentar. Humor emosional adalah humor yang membuat cewek merasa lebih dekat karena dia bisa tertawa sekaligus merasa kamu paham dunianya. Misalnya, saat dia cerita tentang bosnya yang galak, kamu bisa bercanda. "Wah, kayaknya bos kamu cocok main film horor deh." Itu sederhana, tapi bisa bikin dia merasa kamu ikut merasakan. Contoh nyata, ada seorang cowok yang saya kenal. Dia bukan tipe cowok yang suka pamer atau gombal, tapi setiap kali ngobrol dengan cewek, dia selalu membuat cewek merasa nyaman untuk cerita panjang. Bahkan, cewek-cewek itu sering curhat hal-hal pribadi yang gak mereka ceritakan ke orang lain. Kenapa? Karena cowok ini gak menghakimi, gak menyela, dan selalu bisa menanggapi dengan hangat. Dan akhirnya, justru dia yang dipilih, padahal secara fisik biasa saja. Sebaliknya, ada juga cowok yang tampan dan mapan, tapi gagal karena hanya fokus ke permukaan. Dia selalu pamer mobil, liburan, atau pencapaian, tapi jarang benar-benar mendengarkan. Cewek cantik mungkin terkesan sebentar, tapi cepat merasa bosan karena tidak ada koneksi emosional yang terbangun. Jadi, kuncinya adalah berhenti terlalu sibuk mencari cara agar terlihat keren, dan mulai fokus membangun suasana yang membuat cewek merasa aman dan diterima. Kalau kamu bisa menciptakan momen di mana cewek bisa tertawa, merasa didengar, merasa dihargai, maka kamu sudah memenangkan setengah jalan PDKT. Ingat, cowok yang bisa menyentuh hati jauh lebih diingat daripada cowok yang hanya menyentuh mata. Sekarang kita sampai pada cara terakhir yang tak kalah penting, yaitu berani mengambil langkah nyata di saat yang tepat. Banyak cowok yang sudah melakukan semua hal dengan benar. Percaya diri, konsisten, bikin penasaran, bahkan sudah membangun koneksi emosional. Tapi sayangnya, mereka berhenti di tengah jalan karena terlalu takut untuk melangkah ke tahap berikutnya. Cewek cantik bisa saja menikmati perhatianmu, bisa saja nyaman ngobrol denganmu, tapi kalau kamu tidak pernah memberi kepastian, besar kemungkinan dia akan menganggapmu hanya sebatas teman baik. Dan sekali cewek menaruhmu di kotak teman saja, sulit bagimu untuk pindah ke level lebih tinggi. Maka, di momen yang tepat, kamu harus berani menunjukkan maksudmu. Caranya tidak harus dengan kalimat formal seperti melamar, tapi bisa lewat sikap yang jelas. Misalnya, setelah beberapa kali bertemu, kamu bisa berkata dengan jujur, "Aku suka ngobrol sama kamu, dan aku pengen hubungan kita lebih dari sekadar teman. Kamu gimana?" Kalimat sederhana seperti ini jauh lebih kuat daripada 1000 kode samar. Kenapa keberanian ini penting? Karena cewek lebih menghargai cowok yang jelas dan berani mengambil risiko, daripada cowok yang hanya muter-muter tanpa arah. Bahkan kalau jawabannya tidak sesuai harapan, kamu tetap terlihat berkelas karena sudah jujur pada perasaanmu. Dan justru seringkali, cewek cantik akan lebih tertarik pada cowok yang berani menunjukkan ketegasan dibanding mereka yang hanya bermain aman. Tentu saja, timing juga harus tepat. Jangan baru 2 kali ketemu langsung menembak. Tapi juga jangan menunda sampai berbulan-bulan tanpa arah. Gunakan intuisi. Kalau interaksi sudah cair, sudah ada tawa, sudah ada obrolan pribadi, itu artinya kamu sudah cukup punya modal untuk melangkah. Saya kasih ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu sedang main game. Kamu sudah mengumpulkan semua item, sudah naik level, sudah punya senjata lengkap, tapi kamu tidak pernah berani melawan bos terakhir. Apa artinya semua usaha itu? Sama saja dengan PDKT. Semua strategi tidak akan berarti kalau kamu tidak berani mengambil langkah penentuan.
Dan inilah yang membedakan cowok biasa dengan cowok yang benar-benar efektif dalam PDKT. Cowok biasa akan terus mencari alasan, terus menunda, takut ditolak. Cowok efektif akan melihat peluang, lalu melangkah dengan tenang. Sekarang mari kita rangkum. Dari awal kita sudah membahas 10 cara efektif untuk PDKT dengan cewek secantik apapun. Mulai dari membangun percaya diri yang tulus, menciptakan first impression yang kuat, berani memimpin percakapan, menjaga bahasa tubuh yang positif, memperlihatkan value tanpa pamer, konsisten dalam sikap, menjaga rasa penasaran, hingga membangun koneksi emosional yang dalam. Dan akhirnya, semua itu harus ditutup dengan keberanian mengambil langkah nyata. Kalau kamu bisa menguasai semua cara ini, kamu tidak hanya punya peluang besar untuk dekat dengan cewek cantik, tapi juga akan tumbuh jadi pribadi yang lebih matang, percaya diri, dan menarik secara alami. Ingat, PDKT yang efektif bukan soal trik murahan atau rayuan gombal, tapi soal bagaimana kamu menunjukkan kualitas terbaikmu dengan tulus. Jadi, buat kamu yang nonton video ini, jangan hanya jadi penonton pasif. Coba langsung terapkan tips-tips ini di kehidupanmu. Mulailah dengan memperbaiki cara kamu memandang diri sendiri, lalu praktekkan langkah-langkah kecil saat berinteraksi dengan cewek yang kamu suka. Jangan takut salah, jangan takut ditolak, karena setiap pengalaman adalah proses pembelajaran yang akan membuatmu semakin berkembang. Dan terakhir, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar tentang pengalaman atau pertanyaanmu soal PDKT, dan tentu saja subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan tips-tips cerdas berikutnya. Karena ke depan, masih banyak strategi menarik yang bisa bikin perjalanan cintamu lebih gampang, lebih asyik, dan lebih berhasil.